Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalawatu wassalamu daimani ala mutaladhimani habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sungguh berbahagia kita semua karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat keimanan dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk menyampaikan sesuatu yang mulai tren di zaman kita, tetapi menyampaikan sesuatu yang disadari maupun disadari oleh umat muslim sekalian, yaitu waktu. Apakah kalian sadar dengan waktu yang berjalan begitu cepat? Kita seringkali menganggap remeh waktu. Itulah salah satu penyakit yang berbahaya dalam pengolahan waktu. Santri yang menganggap waktu sebagai sesuatu yang tidak penting akan menghabiskan waktu dengan cara yang tidak bijaksana, sehingga waktu yang terbuang sia-sia itu akan berujung penyesalan. Padahal waktu dapat membuat kita belajar bahwa ia ibarat pedang bermata dua. Jika disia-siakan, ia akan membawa kita pada kesengsaraan, dan jika dimanfaatkan dengan baik, ia akan membawa kita pada kesuksesan. Jadi kita harus dapat bisa mengelola waktu, walaupun waktu terus berjalan tanpa mengenal lelah. Kita harus selalu ingat bahwa waktu sangat berguna untuk kehidupan kita. Setiap detik adalah harta. Kemampuan dalam mengendalikan waktu akan sangat berpengaruh untuk kesuksesan hidup kita. Mustahil untuk sukses jika kita menyia-nyiakan waktu. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa kita harus dapat bisa menggunakan waktu dengan bijak. Dalam kitab Al-Jami' pada bab 3 hadis ke-33 dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya kannaka gharibun aw abiru sabili. Wa kana bani Umar radhiyallahu anhu idza amsayta fala tanziril suhbaha wa idza amsayta fala tanziril masaa wadhus min sihtika lisaqamika wa min hayatika limautika. Akhrajahul Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang yang sedang lewat atau orang asing. Lalu Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya waktu pagi, dan jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu datangnya waktu sore. Pergunakanlah waktu sehat kita untuk menghadapi masa sakit kita, dan kehidupan kita untuk menghadapi kematian kita. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut telah disebutkan bahwa kita harus menggunakan waktu dengan sebijak-bijaknya. Misalnya saja, ketika kita berada di waktu sehat, maka pergunakanlah waktu ini untuk menghadapi waktu sakit yang akan datang. Dan jika telah datangnya waktu sakit, maka mungkin kita akan bisa sembuh dengan cepat, karena dari dulu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi waktu sakit ini. Seperti yang saya katakan tadi, kemampuan dalam mengendalikan waktu akan sangat berpengaruh untuk kesuksesan hidup kita. Kita tidak mengetahui atau tidak ada orang yang bisa menjamin kehidupan kita 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, atau bahkan hari-hari kita. Itu semua adalah rahasia besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, marilah kita memasuki pembahasan kedua, isyarat buang-buang waktu. Kita seringkali menganggap remeh sesuatu hal yang kecil, namun faktanya sangat berguna untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Santri harus dapat bisa membuat skala prioritas sehingga semuanya berjalan dengan efisien. Dan hal itu seringkali kita lupai dalam kehidupan kita. Untuk mengingatkan, di bawah ada hal-hal yang kita anggap sepele namun sangat
perlu dilakukan untuk setiap hari. Yang pertama, mengeluh dan diam saja. Santri hanya dapat bisa mengeluh. Mengeluh menandakan bahwa kita tidak mampu dan terus tidak mampu. Lantas ketika kita mengeluh, kita tidak melakukan apapun. Ingatlah bahwa mengeluh tidak akan membuatkan hasil. Yang kedua, berusaha menyenangkan hati orang lain. Kita semua tidak dapat menyenangkan hati semua orang. Akan ada masa di mana kita akan menjadi diri kita sendiri. Sebaik apapun kita berperilaku, pasti akan ada orang yang memandangnya sebagai sudut pandang yang negatif. Jadi kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, berusaha sempurna. Apakah kalian sering mendengar sesuatu ungkapan, tidak ada manusia yang sempurna? Begitu juga dengan dunia dan seisinya. Jangan mempersulit diri untuk mencari kesempurnaan di dalamnya. Kesempurnaan adalah bentuk hakiki dari kehidupan dan manusia tidak akan pernah untuk menjadi sempurna. Sebagai penutup, satu-satunya hal yang tidak bisa berhenti dari dunia ini adalah waktu. Ia terus berjalan tanpa mengenal lelah. Bahkan ia bisa terlewat begitu saja ketika kita lengah. Ingat, waktu bisa menjadi jahat atau baik. Tergantung bagaimana kita menyikapinya atau melihatnya. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.